Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski secara daring kita toh tetap bisa bertemu untuk ngaji. Yang untuk pertama kalinya ini dimohon kita berdoa untuk keluarga atau lebih tepatnya mertua dari Ustadz Rigza atau Kiai Rigza yang kali ini sedang COVID. Dan tentu kita juga mendoakan semua rekan-rekan kita, muslimin, muslimat, khususnya di Kota Semarang, lebih khusus lagi di lingkungan kita, kalian ini dan jamaah Masjid At-Taqwa, ala hadhihin niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya Allah ya mudhibal ba's adhibil ba'sa anhum. Amin. Wa ya rabban nas Amin. ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauk shifaa la yughadiru saqama. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء غمنا وذهاب حزننا وهمنا وشفاء من كل داء وسقم. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana min afatid dunya wa fitnatiha wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Alhamdulillah kita mulai pengajian ini
supaya tidak lupa, saya ingin mengingatkan apa yang kemarin salah satu seorang pensyarah hadis ini, yaitu Walid bin Rashid As-Sa'idan, yang merupakan guru besar di Universitas Ibnu Saud Riyadh. Beliau menyatakan bahwa agama itu terbagi menjadi dua. Ila dinin yutlabu fihi amalud zahir, yaitu agama yang menuntut pengamalan sisi zahir, yaitu kalau kaitannya dengan kita itu biasanya disebutnya al-a'mal al-jawarih, yaitu perbuatan yang mempergunakan anggota badan kita. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan seterusnya. Kemudian ada al-a'mal yang merupakan dinin yutlabu fihi amalul batin, yaitu agama yang menuntut pengamalannya itu dari sisi batin. Batin itu banyak, biasanya kita kalau di Masjid At-Taqwa itu menyebutnya tidak dengan mempergunakan kekuatan, tapi lebih mempergunakan daya. Salah satu di antara daya itu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah, kemudian iman, ketundukan, dan the last but not least itu adalah niat. Niat itu basisnya adalah daya yang diberikan oleh Allah pada batin kita, atau dengan perkataan lain bolehlah kita sebut amal batin. Lalu yang kedua, beliau menyatakan oleh karena amalan agama kita memerlukan amalan batin, maka disebutnya oleh beliau mizanul a'mal al-batinah huwa hadzal hadis. Ukuran amal batin kita itu hadis ini. Artinya niat itu. Wa jami'ul a'mal az-zahirah innama turja'u ilan niyatil batinah. Dan semua amal yang zahir, apakah itu kekayaan, ya, apakah itu anggota badan yang kita punya itu, apakah itu realisasi pemikiran kita di dalam tataran perencanaan, pembuatan perencanaan, eksekusi, dan seterusnya, turja'u ilan niyatil batinah, dikembalikan kepada niat batinnya itu. Oleh karena itu disebut oleh beliau dengan sebutan begini. Konsekuensi dari ukuran amal batin ini, beliau menyatakan begini. Faman bana a'malahu fi dzahir ala niyatin salihah sahihah qabalaha Allahu azza wa jal minhu. Siapa yang membangun amal-amal yang zahir itu dengan niat yang soleh, yang patut, sahihah, yang benar, maka Allah qabalahallahu azza wa jal minhu, maka Allah akan menerima. Pintunya buka di tembok. Kemudian yang kedua, wa amma idza bana a'malahu ala niyatin fasidah khabithah. Siapa yang amalnya itu dibangun atas niat yang rusak, niat yang fasidah. Ini kalau di Masjid At-Taqwa sering kita bahas tentang fasidah itu. Niat yang rusak itu niat yang tidak ditujukan kepada Allah, tapi untuk suatu kepentingan duniawi yang bertentangan. Kalau
kepentingan duniawi yang punya relevan sedikit-sedikit itu hanya mengurangi. Tapi kalau fasidah itu menghancurkan, khabisah, makanya di sini niat yang buruk. Fa innahu wa in ijtahada wa shoma wa shalla wa za'ama annahu minal ubad fa inna amalahu yu'tabaru mardudan alaih ghaira maqbul. Yang artinya meskipun dia itu sungguh-sungguh puasa, sholat, dan dia mengira itu merupakan ibadahnya kepada Allah, maka amalnya itu dinyatakan mardud, ditolak. Mardudan alaih, tidak dapat diterima. Ghairu maqbul, ghairu maqbul. Itulah yang kemarin. Nah, sekarang yang kelanjutannya apa? Ini sudah, saya kira ini sudah terpampang di laptop bapak semua. Ada ibunya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang poin ketiga ini beliau menjelaskan, jadi As-Saidan menjelaskan mengapa Imam Nawawi menaruh hadis innamal a'malu binniyat itu pada permulaan himpunan hadisnya. Ini disebutkan begini. Hadzal hadis bada'a bihi al-Imam An-Nawawi libayani ahammiyati sya'nin niyah fit tasyri'il islami. Yang artinya hadis ini Imam Nawawi memulai dengannya atau menjadikan sebagai hadis yang pertama. Bada'a bihi al-Imam An-Nawawi libayani ahammiyati sya'nin niyah. Karena pentingnya, untuk menjelaskan pentingnya niat itu fit tasyri' al-Islam, di dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam itu dasarnya adalah niat. Kemudian syariat itu merupakan bangunan yang berada di atasnya. Bangunan yang di atas mahdoh, yang materi ibadah, itu bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa infak, dan seterusnya. Dan dalam pengertian yang lebih luas, bisa muamalah. Cuma muamalah itu memang lebih memerlukan tampilan zahirnya. Baru kalau ada sengketa, biasanya akan dipersoalkan soal niatnya, soal maksudnya. Misalnya termasuk muamalah itu misalnya begini. Kita memilih berkhidmah, memilih beribadah kepada Allah dengan melayani sesama sebagai seorang dokter. Kalau apa yang kita lakukan dalam pelayanan medis itu menimbulkan korban, nah baru itu soal niatnya itu diteliti. Tapi kalau sembuh mau niat apapun nggak jadi soal. Nah, itu begitu. Tapi itu menunjukkan pentingnya niat itu. Kalau dia punya maksud tertentu, misalnya dia memilih obat yang tidak qualified hanya karena dia punya jaringan pengadaan obat di bidang situ, wah itu sudah mulai. Kenapa tidak mempergunakan ini? Kenapa mempergunakan ini? Dan pilihan-pilihan itu terkait dengan soal-soal yang lebih banyak. Itulah, jadi simpulnya poin ketiga ini adalah bahwa untuk ibadah sangat menentukan sah tidaknya
rusak tidaknya, batal tidaknya. Itu untuk ibadah. Kalau untuk muamalah itu pentingnya itu baru kalau ada masalah yang timbul dari pelayanan kita. Tapi nanti kita akan menemukan pentingnya yang lain, yaitu bahwa niat itu bisa menjadikan perbuatan yang semula itu netral, perbuatan itu bisa menjadi ibadah dengan niat itu. Nah, itulah ahamiyatu libayani ahamiyati sya'nin niyah fit tasyri'il Islam. Jadi meskipun kita hanya menyingkirkan duri di tengah jalan dengan niat supaya tidak melukai banyak orang, dengan mengingat ini merupakan anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apa yang kita lakukan bisa bernilai sebagai ibadah. Jadi nilai ibadah tidaknya muamalah kita itu bisa berubah oleh karena niat. Itu makna dari libayani ahammiyati sya'nin niyah fit tasyri' al-islami. Oke, saya kira supaya kita cepat, kita akan beranjak ke poin yang keempat. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad menyampaikan pendapatnya yang terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat itu. Beliau menyatakan begini. Usulul Islami taduru ala salasati ahadis. Pokok-pokok ajaran Islam itu berkisar pada 3 hadis ini. Yang salah satu 3 hadis, yang salah satu diantaranya adalah niat. Ini al-awwal ala hadisi Umar hadza, yaitu hadisnya Umar ini yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa ala hadisi Aisyah. Dan yang kedua berdasar Islam itu satu berdasarkan hadisnya Umar innamal a'malu binniyat, yang kedua berdasarkan hadisnya Aisyah yang menyatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perubahan, jangan pembaruan, meskipun hadis ahdas itu artinya melakukan pembaruan. Ini sebenarnya yang lebih tepat itu melakukan perubahan. Dan perubahan itu sifatnya fundamental ini. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang melakukan perubahan terhadap persoalan persoalan agama, soal usulul Islam ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun. Nah, inilah orang yang kemudian menyebutnya bid'ah itu dari sini. Ini besok akan kita bahas. Nggak usah sekarang. Nanti waktunya habis. Kemudian yang berikutnya lagi, sini dinyatakan yang poin ketiga, Islam itu berkisar pada 3 hadis. Hadis yang ketiga adalah wa hadisun Nu'man bin Bashir yang menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sebenarnya enggak usah pusing-pusing. Yang halal itu
Oh, mati. Halo. Bagaimana? Halo? Oh, sudah. Udah, Pak. Tadi sempat mati ya. Sudah ya. Baik. Serupa halal, kok serupa haram. Nah, begitu. Nah, itu namanya umurun mustabihatun. Besok kita bahas. Nah, kalau ngaji terus mesti sampai. Mesti sampai. Kecuali kalau kadang ngaji, kadang enggak. Kalau pas diterangkan, kadang-kadang enggak apa namanya, Nyambung. enggak dapat. Oke, itulah pendapatnya Imam Ahmad. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini yang berpendapat sebagai soal penting di dalam ajaran agama, bukan hanya Saidan, bukan hanya Imam Nawawi, tapi juga Imam Ahmad. Poin yang ingin saya sampaikan. Nah, kita yang berikutnya lagi adalah yang ini saya ambilkan dari selain ada syarah yang dikemukakan, ditulis oleh As-Saidan, ada satu lagi namanya Ibnu Daqiqil Aid. Ini ditulis oleh Al-Wafi. Al-Wafi yang sekarang masih hidup beliaunya itu. Ini Al-Wafi itu karya beliau. Dan ini juga cocok dan diuraikan secara spot-spot oleh Ibnu Daqiqil Aid. Sehingga simpulnya ada 5 ini. Yang pertama ini karena Ibnu Daqiqil Aid, kitab saya yang berbahasa Arab saya cari nggak ketemu, saya buka di di web juga belum ada, sehingga saya mengambil terjemahan. Saya kebetulan punya terjemahan Syarah Arba'in Nawawi Ibnu Daqiqil Aid. Di antara poin yang disepakati oleh para ulama mengenai usuluddin, usulul Islam, usulul tasyri' al-islami, itu karena 5 poin ini. Pertama, setiap amal seseorang mukmin yang mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah bertanggung jawab menurut hukum. Ya, bertanggung jawab menurut hukum itu dia berakal sehat dan balik dan sudah dewasa. Orang mukmin balik dan tidak ada gangguan jiwanya atau tidak sedang tidur. Beliau menyatakan begini, setiap amal seorang mukmin mukallaf disyariatkan haruslah dengan niat. Nah, perlu memberikan catatan pengertian harus. Kalau ada suatu perbuatan di dalam suatu ibadah, kok disebutnya harus? Itu biasanya kalau di dalam buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, itu dimasukkannya menjadi rukun. Jadi rukun itu artinya itu bisa perbuatan lahir, bisa perbuatan batin. Kalau perbuatan batin itu niat. Kalau perbuatan lahir itu bisa 2. Bisa al-amal al-jawarih, yaitu apa yang dilakukan dan kita. Juga bisa lisan kita. Nah, itu semuanya
disebut rukun kalau di dalam fikih. Sehingga kita bisa mencari di dalam fikih itu misalnya setiap ibadah rukun pertamanya mesti niat. Nggak ada yang lain. Mesti. Karena apa? Karena para ulama sepakat bahwa setiap amal seorang mukmin itu harus dengan niat. Dan yang lebih dari itu, dengan niat itu akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan dengan niat itu. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala, ya jangan lupa niatnya. Makanya saya kadang-kadang lupa tidak tidak seperti guru saya. Kalau guru saya itu setiap mau ngaji itu selalu mengingatkan, ayo semuanya yang ngaji kita luruskan niatnya supaya yang ngaji yang sesungguhnya itu bisa menjadi sunnah yang utama. Karena apa? Karena ada niat. Dan akan dijamin berpahala. Nah, itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, niat itu menentukan sahnya ibadah. Sah tidak sah itu namanya hukum wad'i. Jadi sah atau tidak sah itu biasanya menghitungnya itu bisa ketika ibadah itu diselenggarakan atau kalau di dalam bahasa hukumnya legally, secara hukum sudah benar. Itu legal. Legal dan right itu berbeda. Right itu benar, tapi berbeda dengan legal. Kalau legal itu benar menurut hukum. Ada kebenaran menurut ilmu pengetahuan, ada kebenaran menurut fitrahnya Allah, nah, ada kebenaran yang karena disepakati. Banyak hal. Nah, niat itu menentukan sahnya ibadah. Artinya tanpanya ibadah nggak sah. Karena rukun tadi. Kita lanjutkan lagi. Waktunya kapan dilakukan niat itu? Ketika mula pertama atau dengan perkataan lain, secara bersamaan dilaksanakannya ibadah, kecuali puasa. Misalnya kalau sholat, itu ketika Allahu Akbar. Kalau wudhu, ketika kita mengambil air, membasuhkannya di muka. Jadi bersamaan dengan itu, di dalam hati kita ada niat. Makanya Imam Syafi'i biasanya menuntun dengan diverbalkan, yaitu sehingga menjadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Tul wudu'a artinya aku berniat wudu li raf'il hadasil asghari untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas kecil. Fardhol lillahi ta'ala karena Allah mengharuskannya. Allah mengharuskannya di mana? Di dalam Al-Quran. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bunyinya ayat itu. Kalau kalian akan sholat, maka basuhlah wajah Anda dan seterusnya tentang yang sudah terjadi. Maka dilaksanakannya ibadah. Itu termasuk ibadah. Kemudian tempatnya di dalam hati. Sehingga
Kalau tidak dibunyikan nggak apa-apa. Atau kalau mau membunyikan yang berbahasa Arab, hatinya tuh sudaran yang bagus itu sebenarnya di dalam bentuk verbalnya niat itu sangat bagus. Karena jelas runtut poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam niat itu tadi seperti tadi wudunya. Wudu itu maksudnya wudu untuk apa? Untuk mengangkat hadas kecil. Kok dilakukan? Siapa yang nyuruh? Karena Allah Subhanahu wa taala. Fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu semua itu bimbingan yang bagus. Yang kadang-kadang kalau dilihat dari satu perspektif itu kadang-kadang mencela. Orang itu mencela. Ya, karena sudut pandangnya beda saja. Saya juga kalau itu nggak teriak-teriak begitu, tapi saya merasa terajari oleh poin-poin yang diajarkan di dalam verbalnya. Kemudian yang kelima, ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Kaitannya dengan niat. Niat itu menentukan beda ibadah satu dengan lainnya. Beda puasa membayar karena kemarin berhutang atau puasa sunnah. Nggak bisa dicampur-campur. Meskipun dilaksanakannya sama-sama senang. Tapi niatnya harus tegas. Ini untuk membayar puasa yang terhutang atau untuk puasa sunnah. Makanya ada rekan itu yang saya nggak mau puasa membayar hutang kok Senin. Senin lebih baik saya pergunakan untuk puasa sunnah. Selasanya baru saya membayar hutang. Rebu membayar hutang, Kamis nanti sunnah lagi. Itu kalau utang. Kalau nggak utang ya silakan. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 8, nanti kemalaman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Nah, nanti begini, seperti tadi saya memberikan kuliah di UIN itu saya bilang, yang jawab tidak harus saya. Kalau ada di antara jamaah yang sudah punya pengetahuan, saya pernah dengar kok itu yang ditanyakan oleh Pak Gadot itu persoalannya begini. Wow, bagus sekali. Jadi nanti saya juga nambahin atau mengkonfirmasi atau menunjukkan itu sumbernya di mana. Disilakan moderator untuk mengatur lalu lintas pembicaraan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Ahmad Fadil Sumadi. Seperti tadi di awal sudah kita sampaikan, dalam pertemuan ini kita ada satu diskusi kalau dipersilakan mungkin dari para jamaah. Monggo. Suaranya enggak ada. Oh, suaranya. Suaranya hilang. Ada suaranya. Monggo. Pak. Bu Heri, monggo. Okay. Terima kasih, Okay. Mas Antoni. Seperti tadi yang disampaikan Pak Fadil bahwa satu perbuatan itu satu niat. Namun saya sering mendengar dari guru-guru saya yang lain itu istilahnya ngiras-ngirus seperti puasanya. Enggak dengar? Oh, sudah sama. Ada. Ya. Jadi seperti ngiras-ngirus itu, Pak. Satu perbuatan bisa untuk beberapa niat. Itu bagaimana Pak Fadil? Tadi memang sudah disampaikan kalau Pak Fadil hanya satu perbuatan satu niat. Ya. Apakah ada tuntunan yang lain seperti yang pernah saya dengar?
dari Baik. guru-guru saya. Terima kasih Pak Fatih. Saya menangkap maksudnya. Ada jamaah lain yang ingin memberikan sumbangan yang pernah dengar dan lalu argumentasinya apa, hujahnya apa. Silakan. Ada jamaah lain? Itu istilah pertanyaan Bu Heri itu istilahnya sambil menyelam minum air. Ya, blendingan. Pak Masrur ingin menyampaikan menegaskan pertanyaan Bu Heri aja. Oh gitu. Jadi penafsir. Ya, pensyarah. Ada yang lain lagi yang ingin merespon? Baik, supaya kita tidak kemalaman. Itu begini, kemarin sebenarnya sudah ada yang menanyakan, mungkin ketika itu Bu Heri tidak pas berhalangan atau pas lagi ada kegiatan lain, itu namanya ishtirakun niyah. Ishtirakun niyah itu yang dalam bahasa teknisnya Bu Heri ngiras-ngirus. Bahasa Pak Masrurnya sambil menyelam minum air. Nah, itu patokannya begini. Ada yang diizinkan, itu kemarin saya mempergunakannya dengan istilah yang inline, yang sejalur, lainnya itu menjadi satu, terkait. Misalnya saya gambarkan sholat. Jadi qadhiyahnya, isunya sholat. Misalnya. Sholat itu sesungguhnya ada syukril wudhu misalnya. Ada tahiyatul masjid. Ada qobliyah. Begitu ya. Ini kalau istirat tiga-tiganya enggak masalah. Tapi yang kemarin yang ditanyakan itu, enggak tahu yang tanya itu orang mana itu, saya enggak ngerti. Karena ini ada orang Surabaya, ada orang Jakarta. Yang ditanyakan itu, bagaimana kalau puasa karena diet? Itu tidak inline, meskipun tidak bertentangan. Nah, gitu. Jadi kalau kita memperhitungkannya, ini inline tidak, tapi bertentangan juga tidak. Itu paling tidak, ya mudah-mudahan saya benar itu. Itu yang mengurangi. Kalau mau puasa, puasa aja, diet ya diet aja. Itu supaya apa nilainya itu tidak berkurang. Tapi kalau misalnya tidak ada niat diet, hanya puasa, tapi dietnya katut loh, jangan lupa. Jangan lupa. Seperti orang yang berkhidmah kepada masyarakat itu enggak usah cari apa-apa, dia akan dapat banyak hal. Tapi kalau diniatkan malah orang itu biasanya. Gitu. Gitu ya Bu Heri ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang bertentangan sama sekali itu adalah yang sampai di luar atau patokannya begini, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patokannya, yang dilarang oleh ajaran Islam. Misalnya begini, aku tak poso 3 dina, tak manteng bendang mati wong kaya. Itu jelas itu. Orang itu apa-apa malah itu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, biar ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh guru Bu Heri itu yang inline itu. Jadi saya misalnya kalau di datang subuh itu, saya biasanya sholat sekali saja. Tapi saya berniat
untuk qobliyah subuh, qobliyah namanya, dan untuk tahiyatul masjid. Karena syukril wudhunya di rumah. Surah apa-apanya lagi di rumah. Gitu. Begitu, Bu Eri. Demikian. Ini katanya satu tadi pertanyaannya, dan ini sudah ada satu. Terserah dari jamaah, saya kan hanya ngikuti aja, ngomyongi aja. Kalau mau sampai jam 3 malam ya saya siap. Tapi kalau selesai sekarang itu lebih baik saya kira. Karena saya sudah sejak tadi dari UIN, dari ini terus belum selesai. Nanti Luar subuh biasa. lagi. Luar biasa. Ya. Terima Semoga kasih, terima selalu kasih. diberi kesehatan. Amin. Bu amin. Heri, sampun nggih cekap rumiyin nggih Bu Heri. Oh, Bu Heri di Terima kasih, terima kasih. Ya, Nggih, mungkin cukup nggih. Lebih tambahnya. Mungkin tadi bisa dijelaskan lagi yang inline tadi itu mungkin ketika kita puasa yang tadi disinggung itu puasa Senin semuanya dibarengi dengan niat nyaur utang, terus kemudian ada apalagi yang berkaitan bertepatan dengan hari Senin itu apakah diperbolehkan? Nah, itu mungkin yang tadi lebih spesifik ditanyakan sama Bu Heri. Ya, kalau itu dari perspektif ibadahnya utang dan ibadah puasa Senin atau puasa Kamis, itu kan inline. Inline, ya. Tapi jangan lupa, soal yang inline itu juga hukumnya. Makanya Imam Syafi'i menegaskannya, ini fardhul lillahi ta'ala, sunnatal lillahi ta'ala. Gitu tuh. Nawaitu sauma godin an adai bisa qadai Ramadan, ang qadai Ramadan bisa wa Senin dan Kamis. Enggak bisa, hukumnya enggak inline. Hukumnya enggak inline. Jadi tapi kalau sunnah dengan sunnah bisa ya Pak Fadil? Oh, insya Allah. Misalnya, yang saya tahu. Yang di Syawal itu Pak, Syawal kan Ya. ada sunnah 6 hari, lalu kena Kemisnya. Insya Allah. Kalau yang itu, wajib dengan sunnah, saya nggak berpendapat ya. Seperti itu. Nah, ngaji saya nggak sampai segitu. Kalau soal puasa Syawal dengan Senin dan Kamis, monggo. Sholat sunnah, monggo. Mandi juga begitu. Mandi bisa sama-sama. Bisa mandi junub, bisa lihuduri sholatil jumu'ah. Ada sunnah. Jadi saya kalau mau Jumatan mandi dulu. Tapi mandinya kalau itu. Perempuan mandinya pagi gimana Pak Fadil? Kan tidak Jumatan. Enggak, supaya mandi pagi ya niat resik-resik karo niat adus junub ngono ndak apa-apa itu. Oke. Nggih, mungkin cukup nggih. Nggih. Pengajian malam ini alhamdulillah bisa berdiskusi walaupun sebentar ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.